Oke, sekarang kita lanjutkan ke video yang kedua dalam materi 4 prinsip dasar mengatur keuangan keluarga. Tadi yang pertama adalah kita harus punya kemampuan untuk bisa menghitung nilai kebutuhan yang akan datang. Ya, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah equity, ya, atau real asset, ya, yang kita punyai. Karena apa? Karena basically sih sebenarnya ya selama ini kita punya aset, ya, daftar aset, tapi pada prinsipnya mungkin bukan murni 100% kepemilikan kita, tapi kepemilikan bersama. Kenapa saya sebutnya dengan kepemilikan bersama? Contoh misalnya adalah kita mengambil rumah, ya, rumah dari KPR. Nah, pertanyaannya, rumah yang kita punya sekarang itu adalah rumah kita atau rumah kita plus rumahnya bank, ya. Contoh misalnya, ya, eh, ambil rumah seharga 500 juta. Nah, biasanya kan uang DP-nya kurang lebih 20%. Nah, 20% berarti kan 100 juta yang kalian masukin, ya. Nah, dari 100 juta ini 400 juta dapatkan pinjaman dari bank. Pertanyaannya, rumah tersebut yang harganya 500 juta, berapa persen kepemilikan Bapak? 20% atau 80%? Ya, pasti 20%. Artinya, real asset yang punyai itu adalah bukan 500 juta, tetapi cuma 20% atau cuma 100 juta. Ya, itu. Ya, sekarang. Nah, ini supaya kita tahu berarti kan di sini nanti terdiri dari akumulasi dari harta yang kita punyai. Oke? Nah, sini. Ini tadi dikurangin kita punya hutang. Nah, kalau di sini kan asetnya kita yang terlihat. Nah, dari sini nanti kita akan list kita punya hutang di mana aja. Ada hutang KPR, ada hutang mobil, ada hutang motor misalnya, bla bla bla. Ya, termasuk uang hutang kartu kredit misalnya. Nah, terus kemudian kita hitung kita punya real asset. Nah, real assetnya kita seberapa? Ya, itu adalah prinsip, ya, yang kedua. Kenapa kita harus mengetahui ini? Ini nanti supaya kita tiap tahun bisa melakukan yang namanya inventory. Ya, supaya kita bisa lihat bahwa kita punya aset ini, realnya kita itu dari tahun ke tahun nambah atau tidak. Ya, kenapa? Kalau ini nambah, berarti positif. Ya, kita punya perkembangan keuangan. Tapi kalau ini makin lama makin turun, artinya di titik berikutnya sini, tanda kutip, tadi kita akan masuk fase bangkrut dari sisi keuangan keluarga. Ya, oke. Itu prinsip yang kedua. Ya, bagaimana kita harus mengerti kita punya equity atau real asset yang kita punyai. Sekarang, ya, nanti nih video-video berikutnya nanti akan saya sharing ya. Apakah kita benar-benar kaya, punya harta, atau pura-pura kaya ya? Ya, nah ini. Nah, nanti salah satu kegunaan daripada prinsip ini yaitu kita bisa mengetahui bahwa berapa sih sebenarnya saya punya real asset. Apakah nanti saya akan kelihatan kaya? Ya, mobilnya banyak, tapi realnya mungkin dikit yang dipunya karena sebagian juga adalah punyanya bank. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi kita juga bisa hitung bahwa keuangan saya sekarang ini ketergantungannya terhadap hutang berapa persen sih? Ya.
Karena ini nanti menunjukkan salah satu indikator sehat atau tidaknya keuangan seseorang. Ya, makin tinggi dia punya ketergantungan terhadap hutang, otomatis risikonya makin besar. Kalau dia gagal bayar, berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, berapa persen ya idealnya? Nah, nanti saya akan sharing ya. Nah, terus kemudian prinsip yang ketiga itu adalah penambahan aset. Nah, di sini teorinya itu saya pakai, ini adalah cash flow bulanan. Nah, di sini basically penggunaan di sini ini karena penghasilan saya adalah penghasilan rutin bulanan, itu saya akan pakai konsep ini. Nanti buat teman-teman yang penghasilannya misalnya kayak bisnismen, terus kemudian pengusaha. Nah, seperti apa pengaturannya? Nanti kita akan coba juga sharing. Tapi sekarang yang saya sharing adalah prinsip orang yang punya penghasilan tetap, penghasilan bulanan. Ya. Nah, di sini kita punya penghasilan atau cash in, ya. Nah, kalau pengeluaran bulanannya kita itu lebih kecil daripada cash in-nya, otomatis kita bisa menabung untuk kita jadikan aset nanti, dan aset ini kalau diakumulasi nanti bisa dipakai ke tahun-tahun yang akan datang. Ya, masih ingat tadi prinsip yang pertama, nilai yang akan datang. Ya, contoh misalnya kita kepingin berangkat umroh, ya, berangkat umroh tadi 20 juta, ya, kira-kira ya 3 atau 5 tahun yang akan datang dia menjadi misalnya, anggaplah misalnya 36 juta, ya, contoh aja ya, 36 juta. Nah, dari 36 juta ini, ya, kalau saya ini mau kejadian 3 tahun yang akan datang, berarti kan 36 juta dibagi 36 bulan, ya, berarti kan tiap bulan di sini saya harus sisihkan 1 juta, ya, supaya nanti setelah 36 tahun, 36 bulan, saya udah punya tabungan atau aset yang nilainya sebesar 36 juta. Nah, 36 jutanya itu saya bisa pakai untuk berangkat umroh. Ya. Nah, itu artinya di sini ada penambahan aset. Penambahan aset ini dipergunakan untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, itu prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang keempat itu adalah tadi pemakaian aset. Nah, ini kita punya penghasilan yang tetap misalnya sama dengan yang tadi di sini, tetapi di sini pengeluaran kita biasanya di sini, ya. Nah, ada yang namanya pengeluaran dadakan atau pengeluaran mendadak. Contoh misalnya, ya, ada keluarga yang sakit, misalnya ibu, bapak yang sakit, nah butuh dana. Nah, ini dananya ngambil dari mana? Ya dananya jangan ngambil dari tadi yang reguler di sini. Ini harus ngambil dari aset atau harta yang kita punya. Kalau tanda kutip kita sebutnya dengan tabungan, ya. Nah, itu. Jadi berarti kan kita pakai tabungan kita. Nah, di sini nanti kebutuhan mendadak ini itu biasanya ya saya selalu ajarkan kita punya 3 rekening, ya. Rekening pertama saya sebutnya dengan rekening yang kita pakai untuk bulanan atau harian, ya. Nah, ini biasanya oke, nggak apa-apa. Teman-teman bisa punya ATM-nya. Nah, yang kedua itu adalah rekening dana cadangan, ya. Nah, yang ketiga adalah tabungan. Nah, yang dipakai di sini, jadi bulanan itu adalah untuk yang dipakai yang di sini tadi, ya. Nah, yang tabungan tadi di sini, yang warna hijau ini masuk ke tabungan. Ya, terus kemudian tadi dana cadangan ini biasanya ngisinya dari mana? Biasanya ngisinya dana cadangan ini
Ya, itu kalau bukan dari THR, itu adalah dari bonus atau pendapatan lain di luar yang bulanan. Kita masukkan. Nah, berapa dana besar dana cadangan? Biasanya di sini 3 sampai 6 kali daripada kita punya kebutuhan bulanan di sini. Kalau kebutuhan bulanan kita di sini, ya anggaplah misalnya 10 juta, berarti minimal dana cadangan kita ya ada 30 juta. Teorinya dana cadangan itu sebenarnya adalah dipakai kalau misalnya kita kerja terus kemudian kita di PHK atau apa segala macam, nah kita mempergunakan dana cadangan itu. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, ya kita sudah jelaskan ada 4 prinsip dasar yang kita pakai. Yang pertama itu adalah ada nilai yang akan datang dan nilai sekarang. Yang kedua itu adalah kita harus tahu bahwa berapa sih equity ya atau real aset yang kita punya. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita untuk menyimpan aset atau menabung, itu pengeluaran kita harus lebih kecil dibanding dengan kita punya penghasilan bulanan. Terus kemudian nanti yang keempat adalah penggunaan ya atau pemakaian aset. Nah, termasuk yang tadi, contoh misalnya kalau akumulasinya aset kita di sini tadi udah ketemu 36 juta, nabung tiap bulan. Nah, di sini kan kita mau berangkat umroh, ya udah inilah yang dipakai. Nah, itulah kenapa kita harus tadi. Jadi, yang kita perhatikan adalah di dalam mengelola keuangan, jangan terlalu fokus ke gimana caranya menghasilkan uang yang banyak, ya. Tapi adalah bagaimana kita mengelola uang yang sudah kita punyai. Ya, karena untuk mencari uang itu butuh effort, ya. Nah, sedangkan untuk mengelola kita punya keuangan itu butuh yang namanya kedisiplinan. Nah, di sini saya akan sampaikan sedikit bahwa seseorang itu sebenarnya ya yang mau jadi udah berkeluarga, udah dewasa harus punya kecerdasan finansial dan ini tidak diajarkan di sekolah. Nah, ya seperti tadi yang saya sampaikan tadi kecerdasan menghasilkan uang ini biasanya kerja atau bisnis segala macam di sini dan cara menghasilkan uang. Terus kemudian cara mengalokasikan tadi penggunaan bulanannya. Nah, ini nanti bisa pengeluarannya sama savingnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan investasi. Terus kemudian yang keempat adalah bagaimana kita melindungi kita punya harta. Ya, dalam bentuk misalnya macam-macam. Ada pakai asuransi, terus kemudian ada kita misalnya kalau investasi di mana supaya aman. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah kita mencari informasi-informasi yang up to date terhadap keuangan. Nah, inilah 5 kecerdasan finansial yang teman-teman harus punyai. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, supaya nanti kita bisa kelola dirimu, manage dirimu selama COVID-19 ini supaya kita bisa dapatkan manfaat dan benefitnya. Kita bisa mengontrol diri kita dan kita bisa survive di masa COVID-19 ini. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah sharing tadi mengenai 4 prinsip dasar di dalam mengelola keuangan keluarga. Buat teman-teman yang kepingin bertanya mengenai keuangan keluarga, silakan tulis di deskripsi dari YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.